Rahayu, selamat, pangestu selamat sudah terwujud. Rahayu, damai sejahtera selalu bersamamu, selalu menetap di dalam dirimu, bukan di angan-angan lagi. Semua sudah berwujud di dalam kesadaran. Itulah energi, dayanya hidup yang sudah merambah di dalam raga putra yang berkesadaran. Jadi tiada tersemogakan lagi. Hanya sekedar berbagi kesaksian, bukan berbagi sebuah pangerten, kesaksian nyata. Ingsun hanya keseni dat ingsun dewi. Bagaimana setiap putra bisa menyaksikan daya hidup, kuasa dan kebijaksanaan hidup secara nyata, bukan diangan-angan, bukan dibual-bualkan berdasarkan fantasi, delusi, ataupun sebuah imitasi. Ya, laku manjero ini berdasar Wahyu Eko Buwono untuk para putra. Wahyu Eko Buwono itu Eko itu tunggal, Buwono jagat. Jadi putra itu sudah dibimbing untuk merasakan tunggalnya jagat. Jagat gede, jagat cilik, manunggaling sariraning sun, sarining rasa ingsun, sariraning sun, sarining rasa ingsun di dalam diri. Maka Rama Njeng Rama Raga Sastra Adijaya pernah ngendika, jika tidak bisa merasakan atau mengerti tunggal-tunggale ning Kang Maha ing diri pribadi, tidak bisa tangeh lamun, tidak bisa akan mengenali Yang Maha di Sagung Dumadi. Ini bukan cerita, ini kesaksiannya Rama Raga yang mendapatkan purba wasis saning Gusti Maha Suci. Ini nyata, bukan bualan. Maka dengan Wahyu Eko Buwono ini kita dibimbing untuk laku manjero. Manjero itu mengolah yang di dalam, merasakan tunggalnya tadi dengan manunggal sarwa mijil, merasakan manunggal gemblengnya Yang Maha di dalam diri, sehingga bisa memijilkan gerak Maha Suci itu sendiri, gerak suci itu sendiri. Apakah gerak suci? Gerak suci itu geraknya su dan ci, geraknya kuasa dan bijaksananya Yang Maha yang tanpa pilih-pilih, yang menjadi gerak Maha Suci. Maha itu tunggalnya tunggal, yang sudah menyatukan kita dengan segala macam kehidupan di ragawi dan di semesta raya. Jadi menjadi gerak Maha Suci di sini berarti kita bisa merasakan tunggalnya kuasa dan kebijaksanaan dalam diri kita. Makanya laku manunggal kinantenan sarwa mijil ini bukanlah sebuah doa-doa lagi sebagai alat untuk menyembah, bukan sebagai sarana untuk meminta, memohon dan merengek-rengek. Tapi Wahyu Eko Buwono ini membukakan ruang dan jalan yang luas tapi sulit bagi nalar pikiran yang masih berangan-angan. Sebetulnya membukakan jalan dan ruas yang luas supaya kita bisa mengerti, memahami bagaimana Wahyu Eko Buwono itu menyatu dalam diri kita, bagaimana semesta raya ini menjadi bagian dari kita, sehingga kita tidak lagi semena-mena dengan keberadaan semesta raya, kan begitu. Dan manunggal sarwa mijil ini bukan lagi sarana untuk meminta, tapi sarana supaya kita berkesadaran semua telah diberikan kepada putra. Rasakan apa yang tidak diberikan oleh Maha Suci di dalam pembentukan alam semesta raya ini. Tapi ya monggo, kalau mau masih dijadikan untuk sarana meminta, memohon pertolongan, itu kerja angan-angan. Kenapa?
kita akan mengeluarkan lagi. Kalau kita menyembah, sembahlah Romo. Sowanlah Romo dengan keyakinan dan kepercayaan. Sowan itu berarti kan kita mengeluarkan lagi. Berarti tidak jadi laku manjero. Padahal laku manjero itu di dalam mangkunya nek wis ning pangkone Romo ki lho apa sing meh dijaluk. Nah gitu. Tinggal bagaimana kita menggunakan sarana yang lengkap, cukup, genap di dalam dunia ini, di dalam jagat semesta raya ini dengan bijaksana, dengan usaha kita di dalam pasrah. Jadi jangan lemaskan kita di dalam sebuah permintaan permohonan yang berdasarkan angan-angan semata. Terima kasih matur nuwun Wahyu Eko Buwono ini membukakan mata hati kan gitu, membukakan mata hati putra untuk senantiasa bisa gembleng dan tidak menjadi putra yang manja-manja lagi berdasarkan angan-angan. Karena laku manjeru ini setelah kita merasakan penyatuan yaitu kemahaan dalam diri kita sehingga keluarnya mijilnya adalah Romo gitu loh. Lah inilah yang dikatakan jeneng sira wis ingsun mijilake. Mula jeneng sira kudu iso mijilake Romo kan gitu. Lah inilah setelah laku manjero ini diolah dalam berkesadarannya Maha Suci. Mijilnya adalah mijilnya Romo. Isine apa? Wis ora ana apa-apa, wis ora ana eker-ekeran. Isine trimah legawa welas asih tresna tanpa anggep-anggepan. Lah itu mijil iki Romo. Selamat wis wujud, rahayu wis wujud kabeh. Apalagi kalau rahayu selamat pangestu masih diminta, berarti kita mengeluarkan lagi sebelum masuk tuh udah keluar dulu. Padahal laku manunggal sarwa mijil masukkan dulu laku manjero, olah, matangkan, baru hidangkan kan begitu. Lah ini malah tidak gitu loh. Angan-angan itu, angan-angan luput itu tidak. Belum laku manjero malah wis ditokke lah bahan ini mentah kabeh wis. Daging sapi ya jek mentah, sayur mentah teng kerampul, urung dimasak dadi rawon terus kon mangan piye carane, itu angen-angen. Jadi makanya matangkan dulu. Laku manjero ini mematangkan diri, menyadarkan diri kita supaya bisa mijil ke ramane. Iki lho tumindake Maha Suci, iki lho tumindake suci. Maka Rama njeng Rama Raga itu mawedar unen-unen kunci dumateng Gusti ingkang Maha Suci itu ngemu werdi yang dalam apa? Kumpul kelawan suci dadi suci, kumpul kelawan Maha Suci dadi Maha Suci. Tapi kalau wedaran itu diterima dengan akal rasio, sebatas akal rasio dan ego, mosok aku dadi Maha Suci, mosok aku dadi suci. Ora ana menungso ning alam donya iki sing suci kan gitu. Lah ini pandangan sempit. Semua makhluk hidup apapun isinya jagat ini adalah dari suci. Apa suci itu? Rama dang ngendikake. Suki kuwasa ciwicaksanane Kang Maha. Jadi jangan memburu dan berburu suci lagi. Karena suci sudah tergelar jadi isinya jagat. Maka jadilah suci dalam arti jadilah engkau seperti kuasa dan bijaksananya yang maha di dalam engkau bertindak raga. Kumpul kelawan Maha Suci dadi Maha Suci, jadilah engkau merasakan kemahaan di dalam dirimu bahwa semuanya ini sejatinya adalah sama dari yang Maha. Sehingga kita bisa bertindak Maha Suci, tunggal-tunggalnya tunggal dalam arti merangkul dengan cinta kasih sayang dan bisa melantunkan tembang dengan laku kuasa dan wicaksana yang maha, yang pasti, yang kuno amigunan itu meraping pepodo. Selalu eling dan marsudi keragaan yang lemah ini yang dipenuhi dengan angan-angan koyok-koyok ono. Maka suci dan Maha Suci ini memberikan cinta sejati tanpa pilih-pilih. Seperti raga kita ini diberi kasih cinta sejati. Mata berkedip ini loh cinta sejati. Mulut mengunyah berbicara ini cinta sejati. Iso ngising loh cinta sejati. Cinta sejatinya hidup. Nek pilih-pilih piye. Perkara ana kadang sing ra iso ngising itu kan buah pakarti. Mergo ora tau mangan buah, ora tau mangan sayur, akhirnya bebelen lah ngono kok nyalahke Maha Suci. Nah, gitu. Sebuah analogis nyata. Kita beli produk Jepang sepeda motor katakan. Suzuki mereknya.
Suzuki itu sudah memberikan sistem di dalam motorik mesinnya. Kalau ada kerusakan karena engkau tidak pernah ganti oli atau tidak sering merawat sepeda motor, maintenance engineer, opo kowe arep nyalahke wong Jepang? Kan gitu. Karena pakar itu engkau yang menanam sendiri, kita yang menanam. Menanamnya apa? Kita tidak merawat, tidak pernah merawat mesin, akhirnya koklok mesinnya. Mosok arep nyalahke wong Jepang. Orang Jepang, engkau telah mengujiku. Aku mohon kepadamu orang Jepang, perbaikilah mesinku. Itu kan bukan tindakan tapi angan-angan gitu loh. Maka di sini laku manunggal saromijil ini memberikan kita ruang untuk bertindak. Bagaimana kita menindaki hasil buah-buah pakarti kita dengan bijaksana. Untuk menyadari kenapa mesinnya ini bisa manjat. Oh iya, matur nuwun aku diilingi karena saya tidak merawat motor. Begitu. Apa engkau akan memohon sama orang Jepang dan menyalahkan orang Jepang? Itu ujiannya orang Jepang kan tidak. Sebagaimanapun juga Maha Suci bukan seperti itu. Masa kita sebagai putra yang berkesadaran, Maha Suci, Gusti, kau memberikan ujian kepadaku, berilah aku kesabaran. Ini bukan tindakan tapi buah angan-angan. Rahayu pangestu selamat. Mardika.